Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Data dari World Health Organization atau WHO, ada 56 juta kematian di dunia pada 2012 dan sebanyak 68% diantaranya disebabkan oleh penyakit tidak menular. Penyakit kronis ini muncul akibat pola makan dan gaya hidup masyarakat yang tidak baik. Salah satunya tidak membatasi asupan gula, garam, dan lemak. Jumlah kasus penyakit tidak menular di Indonesia terbilang cukup tinggi. Ada 4 penyakit tidak menular yang paling sering diidap masyarakat adalah kardiovaskular, kanker, penyakit pernafasan kronis, dan diabetes. Penyakit kronis ini sendiri muncul akibat pola makan dan gaya hidup masyarakat yang tidak baik, mulai dari kurang mengkonsumsi sayur dan buah, serta tidak membatasi asupan gula, garam, dan lemak atau GGL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan pada pangan olahan dan panganan siap saji. Anjuran konsumsi gula adalah 50 gram per orang setiap harinya, garam sebanyak 5 gram per orang setiap hari, sedangkan lemak 67 gram per orang setiap harinya. Sayangnya banyak orang yang melampaui batasnya sehingga beresiko terserang PTM. Dalam webinar manajemen pangan selama pandemi yang digelar oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia, Kepala Subdirektorat Standarisasi Pangan Olahan Tertentu, Direktorat Standarisasi Pangan Olahan BPOM, Yusra Egayanti menyebutkan, asupan GGL tak terkontrol berperan dalam munculnya PTM. Sumber gula terbesar yang seringkali tidak disadari masyarakat berasal dari minuman siap konsumsi, produk sereal, produk susu, dan kondimen. Sementara asupan garam bisa berasal dari kondimen, sereal, produk hasil olahan ikan dan daging. Sedangkan makanan tinggi lemak berasal dari minyak dan berbagai macam produk turunannya, sereal, daging, ikan, dan telur. Sesuai dengan mandatnya Undang-Undang, Badan POM itu mengawal pangan olahan terkemas terkait dan kebijakannya. Walaupun untuk pengawasan kita juga akan melakukan pengawasan selain pangan olahan terkemas, juga kita menyebutnya pangan restoran itu pangan siap saji. Pangan siap saji kita juga melakukan sampling, uji, memeriksa keamanan, kandungan gizi, dan sebagainya. Tapi untuk kebijakan, batasan kandungan gizi, dan sebagainya, mungkin di sini ada teman-teman dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Direktorat Penyakit Tidak Menular, mereka sedang menyiapkan kebijakan bahwasannya ke depan restoran itu wajib mencantumkan informasi kandungan gizi untuk menu-menu yang dijual. Tapi mungkin bertahap dilakukan, rencananya itu untuk yang gerainya banyak, outletnya yang banyak. Untuk restoran fast food misalnya yang gerainya dulu itu pendekatannya lebih dari 250, mungkin ke depan ada perubahan, mungkin nanti bisa diralat kalau saya salah. Intinya diterapkan bertahap, restoran dengan outlet dengan jumlah tertentu akan diwajibkan mencantumkan nutrition fact, informasi kandungan gizi untuk menu-menu yang dijual. Misalnya apakah paket menu 1, combo sekian, gula, garam, lemaknya berapa. Itu yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera diimplementasikan. Jadi seperti tadi saya jelaskan, selain kita mengawal asupan dari pangan olahan terkemas dengan baca label, harapannya juga sumbangan dari pangan siap saji baik dari restoran maupun di rumah mungkin dengan edukasi bisa sinergi untuk mendorong perilaku hidup sehat, khususnya dari sisi faktor risiko dari diet yang tidak seimbang. BPOM sendiri saat ini secara kontinu memantau makanan kemasan, makanan restoran, dan makanan siap saji. Meski begitu, BPOM akan menunggu kebijakan dari Kementerian Kesehatan untuk pencantuman kandungan GGL dalam pangan siap saji. Restu Indah melaporkan.